Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi sempat mengucapkan kata alhamdulillah saat memberikan penjelasan kepada Komisi 1 DPR tentang bobolnya Pusat Data Nasional sementara 2 wilayah Jawa Timur. Ucapan alhamdulillah ini disampaikan lantaran kebobolan data tersebut bukan karena serangan cyber dari state actor atau serangan cyber yang dilakukan pemerintahan sebuah negara, melainkan serangan dari non-state actor atau hacker non-pemerintah dengan motif ekonomi. Ucapan alhamdulillah yang disampaikan Budi Aris Setiadi itu tak ayal mengundang tanggapan banyak pihak, termasuk anggota DPR dan para netizen, karena mengesankan tidak adanya sense of crisis seorang menteri yang bertanggung jawab atas keamanan data negara. Betapa tidak, meskipun pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo menyatakan belum ada ancaman penyebaran data oleh hacker yang telah meretas Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS 2 tersebut. Pada kenyataannya, hacker telah berhasil melumpuhkan PDNS 2 di Surabaya sejak 20 Juni 2024 yang lalu dengan metode brain chipper ransomware. Akibatnya, layanan 282 instansi pusat dan daerah pengguna PDNS lumpuh, termasuk imigrasi. Titik mula kebocoran ini, menurut Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, berasal dari upaya penonaktifan Windows Defender. Hacker meminta uang tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika atau sekitar 131 miliar rupiah agar pemerintah bisa membuka kembali data-data yang telah diblokir atau dikunci oleh hacker. Namun pemerintah tidak akan memenuhi tuntutan hacker tersebut, melainkan akan terus melakukan langkah-langkah mitigasi untuk menyelamatkan data-data yang ada. Sekarang, pihak kepolisian khususnya cybercrime, BSSN, Kemenkominfo, dan Telkom sedang bekerja keras membereskan kebocoran data melalui serangan cyber itu dari hulu ke hilir. Peristiwa kebocoran sebagian data cyber pemerintah ini tentunya tidak bisa dianggap enteng, meskipun telah terbukti bahwa yang melakukan serangan cyber itu hanya bermotif ekonomi, bukan politik, dan bukan pula berasal dari suatu pemerintahan asing. Tetapi apa yang terjadi ini menandakan bahwa cyber security atau keamanan cyber pemerintah masih sangat lemah dan membuka kemungkinan akan munculnya kembali serangan serupa pada masa-masa mendatang jika pemerintah, terutama Kemenkominfo, tidak bergerak cepat. Peristiwa bocornya Pusat Data Nasional 2 akibat ulah hacker ini mengingatkan kita pada ucapan Prabowo Subianto pada salah satu acara debat calon presiden beberapa waktu yang lalu. Saat itu, Prabowo mengatakan bahwa masalah utama dari keamanan cyber ini adalah perlunya sumber daya manusia atau SDM yang handal yang bisa menangani cyber security secara mumpuni. Salah satu langkah awal untuk menyediakan SDM di bidang cyber security yang dilakukan Prabowo selaku Menteri Pertahanan adalah membentuk 4 fakultas baru di Universitas Pertahanan, masing-masing untuk bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika. Salah satu tujuan pembentukan fakultas-fakultas baru tersebut adalah untuk mencetak putra-putri terbaik Indonesia yang dapat menguasai cyber, AI, dan sains secara keseluruhan. Tapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai sains, untuk menguasai artificial intelligence, untuk menguasai cyber. Bukan barang yang kita beli, kita harus kuasai know-how-nya, kita harus kuasai sistem yang harus kita pegang. Dan menurut saya itu adalah inti daripada masalah. Presiden terpilih Prabowo Subianto tampaknya sangat menyadari bahwa hingga saat ini pertahanan cyber Indonesia masih belum mandiri dan masih bergantung pada pihak luar negeri, sehingga masih sangat rentan dalam menghadapi serangan atau kejahatan cyber. Untuk itu, Prabowo bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan melakukan hilirisasi digital atau hilirisasi cyber
yang disebut dengan konsep DDNA, yang merupakan kepanjangan dari device, dana, network, dan aplikasi, agar Indonesia bisa mulai mandiri di bidang cyber. Hal ini diungkapkan oleh Budiman Sujatmiko, mantan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Prabowo Gibran beberapa waktu yang lalu. Menurut Budiman, Prabowo Gibran akan fokus membangun pertahanan cyber guna menjaga keamanan data dan informasi penting di dalam negeri. Sementara saat ini, kata Budiman, Indonesia masih berada di peringkat ke-8 dunia sebagai negara dengan jumlah kasus kebocoran data tertinggi dengan pembobolan data terbanyak di Asia Tenggara. Semoga setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran dilantik pada 20 Oktober mendatang, cyber security atau keamanan cyber Indonesia dapat segera ditingkatkan dalam segala seginya, termasuk segi peningkatan SDM-nya, seperti yang ditargetkan oleh Prabowo. Men of our time.